Oke, kalau ada tulisan gotik dilanjutkan aja gotik. Siap. Oke. Silahkan sebelumnya saya sampaikan bahwa Mas Dana ini beliau bekerja di PT Dirgantara Indonesia, dulunya berkuliah di Institut Teknologi 10 November, dan banyak pengalaman-pengalaman beliau yang nantinya mungkin bisa kita gali, kita sharing-sharing, dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Dana. Monggo Mas Dana. Oke, langsung aja Mas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti siswanya ada 15 ya totalnya, Mas? Yang hadir baru 15 nih, Mas. Nanti sambil jalan kita. Sambil jalan aja ya? Oke. Jadi ini kelas 11 teknik pemesinan ya? Betul. Kelas 11 teknik pemesinan. Oke, mungkin langsung aja bisa saya share screen ya Mas ya? Betul. Bisa. Di sini mungkin bisa dijadiin co-hostnya dulu gitu. Soalnya ini saya nggak bisa nih, host disable nih. Partisipan nggak bisa ini. Mas Dana. Ya. Oke. Sudah, Mas. Oke, siap. Udah bisa. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas ya udah diundang nih buat ngisi materi gitu ya untuk anak-anak SMK 1 Palangkaraya ya ini ya. Betul. Oke, di sini mungkin saya nggak terlalu menjelaskan secara teknis gitu ya, mungkin secara general aja. Jadi di sini tuh bahasanya itu tentang budaya kerja yang ada di PT Dirgantara Indonesia. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu gitu ya, PT Dirgantara Indonesia ini bergerak di bidang apa gitu ya, produksi di bidang apa gitu. Mungkin langsung aja saya sedikit tadi udah diperkenalkan dulu sama Mas Rian gitu ya, pengalaman kerja saya gitu. Jadi sebelum saya di PT Dirgantara itu, saya di tahun 2011 setelah lulus kuliah dari ITS Surabaya, saya pernah bekerja di PT SUA atau Sarana Utama Adi Mandiri sebagai staff mechanical electrical engineer. Dan di situ saya menangani 4 proyek sekaligus. Yang pertama saya menangani proyek di PT Supernova Flexible Packaging yang ada di Cibitung MM 2100. Yang kedua set engineer di PT Bridgestone Tire Indonesia yang ada di Karawang Plan. Terus saya juga menghandle PT Deriso Indonesia yang ada di Sunter. Terus yang terakhir saya juga pernah menghandle PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TEMIN gitu ya, biasanya disebut TEMIN gitu ya, PT TEMIN di Sunter Plan 1. Dan ini mungkin sedikit riwayat pendidikan saya gitu ya. Jadi saya setelah lulus dari SMA gitu ya, langsung melanjutkan di ITS Surabaya, terus lintas jalur di Universitas Pasundan jurusan teknik mesin juga. Dan mungkin sedikit saya juga mempunyai license dan juga sertifikasi. Ini lebih lengkapnya itu ada di website ini, ramadana.bedli.com. Oke, langsung aja. Mungkin saya minta teman-teman 4 poin ini ya. Yang pertama, fokus, yaitu mengikuti agenda rangkaian webinar seluruhnya gitu. Jadi kalau bisa sampai selesai gitu ya, nggak cuma setengah jalan terus habis itu kabur gitu ya dari Zoom meeting. Terus yang kedua, saya harap teman-teman juga nyimak gitu ya, mendengarkan semua materi dengan seksama gitu. Terus yang ketiga, kalau perlu gitu ya, ada catatan atau tulis yang mungkin dianggap penting gitu. Nanti saya juga share gitu ya, hasil PPT saya mungkin bisa dibuat referensi atau apa gitu. Yang keempat, saya harap sih ini kalau bisa aja sih ya, nggak wajib. Karena saya juga koneksinya juga nggak terlalu lancar gitu ya. Kalau bisa sih kameranya di-on-kan gitu ya. Jadi hadir dalam meeting ini secara utuh gitu. Jangan sampai terus dinyalain laptopnya tapi ditinggal kabur gitu kan ya, yang dengerin siapa gitu. Oke, next saja. Jadi saya sedikit menjelaskan rangkaian isi dari materi ini atau term of content. Yang pertama itu adalah apa itu sih company culture atau budaya perusahaan. Terus yang kedua gimana setelah new normal di manufacturing industry. Dan yang ketiga itu gimana prospek dari engineer atau mekanik ya. Tentunya yang bagi lulusan teknik itu nantinya bakal nggak jauh beda gitu ya. Pekerjaannya nanti setelah lulus itu jadi mekanik atau jadi assembler gitu ya, atau engineer gitu. Dan langsung aja mungkin ini adalah sedikit latar belakang gitu ya, industri 4.0 atau yang ada di Indonesia di sektor prioritas. Jadi Indonesia ini bersiap menghadapi era revolusi industri yang keempat, tapi ini masih siap aja ya, jadi belum masuk ke industri 4.0 gitu ya.
dalam upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas industri manufaktur nasional. Jadi kalau boleh cerita nih ya teman-teman, ini apa sih industri 4.0 gitu ya? Industri 4.0 ini sebelumnya kan juga ada industri 1.0, 2.0 sama 3.0 ya. Jadi yang saya jelaskan di sini itu industri 1.0 itu dimulai tahun 1784, yaitu ditandai dengan penggunaan mesin uap dalam industri itu. Ini mungkin udah lama banget ya jadulnya, tapi mungkin ada beberapa perusahaan yang masih menerapkan atau mau nggak mau harus menggunakan mesin uap dalam industrinya gitu ya. Terus yang kedua ada industri 2.0, industri 2.0 yaitu dimulai tahun 1870 gitu ya. Di sini ditandai dengan penggunaan mesin produksi massal tenaga listrik atau bahan bakar minyak gitu ya atau BBM. Terus yang ketiga itu ada industri 3.0 yaitu dimulai tahun 1969 yaitu menggunakan teknologi informasi dan mesin otomasi. Mungkin teman-teman kalau yang jurusan TPM ini udah nggak asing ya dengan mesin-mesin yang CNC dan lain-lainnya otomasi gitu ya. Cuman ini ditunjang dengan teknologi informasi seperti layaknya robot gitu ya mungkin. Dan yang keempat ini baru diperkenalkan tahun 2011. Ini juga jarang gitu ya industri di Indonesia yang udah industri 4.0 itu udah masih masih sedikit lah kalau menurut saya. Ini masih baru diperkenalkan di daerah Amerika atau Eropa gitu ya. Jadi intinya itu dari industri 4.0 itu mesin integrasi jaringan internet atau Internet of Things. Jadi udah nggak pakai kabel. Biasanya itu wireless gitu ya sistemnya. Jadi kalau udah terkendali sama otomasi, nah otomasinya itu dikembangkan lagi pakai jaringan WiFi gitu. Terus jadi transformasi digital ini akan sepenuhnya mengubah cara hidup dan terjadi jauh lebih cepat daripada revolusi industri sebelumnya. Secara bertahap, proses ini akan menghubungkan segala sesuatu secara global dan mengubah semua jenis pekerjaan dalam skala hal, mulai dari pendidikan, bisnis, transportasi, kepolisian, militer, hingga di sektor pemerintahan. Dan ini ada di Indonesia ini saya ambil ya cuplikannya dari IG-nya Kementerian Perindustrian. Jadi 5 sektor industri prioritas menuju industri 4.0 ini ada di industri makanan dan minuman sebanyak 9,23%. Nih, kelima sektor industri itu yang ini ya, yang 5 sektor industri ini memberikan kontribusi 12,67% terhadap total PDB atau 70,86% terhadap PDB industri pengolahan non migas di tahun 2017. Ini saya dapat dari Kementerian Perindustrian gitu ya. Dan ini kita lihat gitu ya, industri otomotif masih kecil gitu ya, 3,68%. Di sini mungkin teman-teman tahu ya ada PT AHM gitu ya, Toyota dan lain-lain lah pokoknya industri otomotif gitu ya. Lalu yang paling rendah itu industri elektronika gitu ya, seperti Samsung gitu kan, PT Samsung atau yang berbasis elektro lah. Mungkin next saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit corporate culture. Ini bahasa Inggrisnya ya. Jadi apa sih budaya perusahaan itu? Di sini tuh masing-masing perusahaan juga pasti memiliki budaya perusahaan sendiri ya. Ini contohnya saya ambil di PT SMT, dia bergerak di bidang offshore ya, di bidang migas gitu. Di sini setiap paginya itu selalu mengadakan toolbox meeting atau yang biasa disebut apa ya, meeting harian gitu ya. Jadi per kelompok koordinasi gitu ya, leadernya untuk memberikan arahan apa sih yang dikerjakan hari ini gitu kan ya. Terus mungkin dari segi safety-nya mungkin bisa diingatkan gitu kan ya, apa saja risiko dan nantinya APD yang akan disiapkan gitu. Ini contohnya aja sih ya. Ini di offshore ya, di lepas laut gitu. Jadi ini orang-orangnya ini pada kayak briefing gitu ya pagi sebelum memulai aktivitas atau pekerjaannya gitu. Di sini juga terlihat ya ada aturan-aturan rambu-rambu gitu ya, termasuk gunakan alat pelindung diri, terus dilarang merokok dan sebagainya gitu ya. Dan udah dipastikan juga di sini tuh udah ada helm safety gitu ya untuk keselamatan kerja gitu. Next. Jadi budaya perusahaan itu meliputi pembentukan sistem nilai atau value dan penciptaan nilai bersama yang menjadi bagian dalam etos kerja. Nah, ini frame-nya saya ambil dari kantor saya. Ya, saya bergerak di bidang aviasi atau dirgantara gitu ya, pesawat. Di sini di area painting shop-nya itu ada tulisannya dilarang merokok ya, terus smoking gitu. Jadi udah sesuai dengan prosedur atau
rambu-rambu yang udah ada itu udah harus emang dilaksanakan gitu ya. Terus ada budaya perusahaan bermuara pada produktivitas dan profitabilitas perusahaan, yang artinya tujuan budaya perusahaan ini pasti berawal dari produktivitas dari SDM-nya sendiri. Setelah itu nanti akan output-nya itu, hasilnya itu nanti bakal ya ada profit tersendiri gitu ya. Jadi visinya perusahaan itu menciptakan budaya perusahaan itu ya untuk mencapai profitabilitas gitu ya, atau intinya pendapatannya lah output-nya. Nah, ini budaya perusahaan yang pada umumnya dalam suatu kredo atau slogan semboyan berupa kalimat pendek ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, ada di PT Astra Internasional, itu semboyannya Satu Indonesia. Terus Impossible is Nothing, itu dari Adidas. Moving Forward, Toyota. Nike gitu kan, ada slogannya Just Do It. Terus ada Apple, Think Different, Nokia, dan Yamaha terakhir ini selalu di depan. Dan ini contoh bentuk logonya. Terus ini di bawahnya ini ada slogan gitu kan ya. Udah mungkin sering ditemuin gitu ya sama teman-teman di jalan, mungkin lihat gitu kan, FG Life's Good gitu kan. Next, terus di sini budaya perusahaan corporate. Jadi di sini tuh ditandai dengan beberapa poin-poin, yaitu ditandai dengan apa saja sih budaya perusahaan gitu kan ya, bentuknya itu kayak gimana gitu kan. Yang pertama cara bertegur, sapa atau salam. Terus yang kedua itu biasanya setiap perusahaan juga memiliki mas atau lagu gitu ya, jargon gitu ya, perusahaan. Terus yang ketiga itu ditandai dengan seragam kerja gitu kan. Terus yang keempat ada logo perusahaan. Terus ada cat warna atau bentuk bangunan perusahaan, kendaraan karyawan, dan lain-lain. Dan di sini mungkin saya sedikit ada ini di kantor saya ya, di Indonesian Aerospace gitu ya, PT Dirgantara Indonesia itu, jadi utamakan sholat dan keselamatan kerja gitu ya. Jadi dulu itu emang dari Pak Habibie itu sering menekankan mengutamakan ibadah gitu ya. Jadi ya pasti apapun pekerjaannya, pokoknya kalau nggak sholat ya nggak bakal ini gitu kan ya, nggak bakal berkah gitu katanya gitu. Terus di sini mungkin ada Astra ya, PT Astra itu ada 7 bidang gitu ya, ada di industri otomotif, jasa keuangan. Ini juga hampir bukan hampir sama ya, itu udah beda ya, ini BUMN, satunya swasta, tapi di Astra itu beneran budaya itu Jepang banget gitu ya, atau disiplin banget gitu. Next, selanjutnya adalah visi perusahaan. Di sini jadi setiap perusahaan yang didirikan itu akan selalu dihadapkan pada pertanyaan ini. Biasanya itu orang-orang pasti tanya-tanyakan bisnisnya itu apa gitu kan ya. Terus siapa pelanggannya, terus nilai tambah apa yang akan diberikan kepada pelanggan. Nah, pertanyaan tersebut itu nggak membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain sejenis gitu. Next, ini mungkin saya sedikit sharing aja lah ya, karena cukup bosen. Mungkin kalian juga bisa baca sendiri gitu. Nanti saya tampilkan ada video-video gitu ya, kondisi aktualnya di industri penerbangan gitu. Visi adalah impian atau cita-cita para pendiri dan pemilik perusahaan tentang apa yang harus dicapai perusahaan pada masa yang akan datang. Intinya visi itu ya tujuan dari perusahaannya itu apa gitu ya. Contohnya menjadi perusahaan perkapalan kelas dunia yang segani. Itu dari PT PAL gitu ya, yang bergerak di bidang perkapalan ya, industri kapal gitu. Terus lalu ada dilanjutkan dengan misi perusahaan. Jadi nggak jauh nggak luput dengan yang namanya misi ya kalau ada visi. Visi perusahaan itu masih belum dapat diimplementasikan. Jadi visi itu tujuannya, terus misi itu caranya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau daftar gitu, harusnya ya kalau misalnya ngelamar di PT apa gitu harus tahu visinya, visi perusahaan ini apa gitu. Terus misinya itu kayak gimana. Jadi ini terjemahan dari visi itu misi perusahaan, yaitu misi dapat berubah disesuaikan dengan perkembangan perusahaan dan lingkungan. Misi yang baik harus dapat digunakan sebagai pedoman untuk menerapkan, mengevaluasi strategi. Dan yang terakhir, misi yang baik juga harus dapat memfokuskan pada kebutuhan pelanggan. Next, nah misi itu harus mempunyai fokus yang luas. Nah ini langsung aja contohnya aja, misalnya PT A, T, dan T itu berusaha di bidang komunikasi, bukan telepon. Jadi itu kompleks ya, komunikasi itu. Terus AVO berusaha di bidang kecantikan, bukan bedak atau lipstick gitu. Jadi lebih fokusnya itu lebih luas gitu ya.
Nasional Gopel, perusahaan di bidang elektronik, bukan TV, radio, dan lain-lain. Ini contohnya PT PAL, yaitu memproduksi kapal niaga, kapal perang, produk lautan lainnya yang unggul secara jasa pemeliharaan dengan berdasar pada kualitas yang tinggi, harga bersaing, serta waktu penyelesaian yang tepat. Nah, ini contohnya misi dari PT PAL ya, yang tadinya visinya itu apa? Menjadi perusahaan perkapalan kelas dunia yang disegani gitu. Oke, next. Nah, ini ada slogan dari ini kan karena emang PT Dirgantara Indonesia itu salah satu BUMN. Jadi ada slogan dari Kementerian BUMN itu slogannya itu akhlak. Jadi ada beberapa value ya, nilai-nilai, tapi yang core value-nya itu akhlak disingkatnya. Yaitu singkatan dari amanah, artinya memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, hanya itu harmonis ya, saling peduli dan menghargai perbedaan, terus kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Dan yang terakhir, ini kebalik sih, akhlak berarti AKHLAK ya, terakhir kolaboratif ya, membangun kerjasama yang sinergis, adaptif, terus L-nya itu loyal gitu ya, mungkin bisa dibaca sendiri lah. Intinya dari BUMN itu selalu menerapkan core value ini gitu ya, akhlak gitu. Jadi ya kalau bisa ya SDM-nya juga harus punya akhlak juga gitu ya. Oke, nah ini ada video jelas nggak, Mas? Halo? Cuma Jelas ya? ya jelas. Cuma nggak ada Jelas ya? suaranya. Ada suaranya ya? Belum ada suaranya, Mas. Oh, belum ada suaranya. Bentar. Udah ada suaranya, Mas? Ada, kecil tapi ada. Oh, oke. Mr. Yono bertemu dengan Ketut Rumantiana, manajer produksi Spirit Aerosystem, yang bertanggung jawab dalam. Jadi ini sempat diliput dari berita1.com ya. Apa saja 380 yang sedang dia sembelih. Setiap hari Jumat, kapasiti kita sebenarnya sampai 1 set ya. 1 set itu 18 rib setiap hari Jumat. Tapi tergantung kesiapan BTM. BTM itu bertempat di Fixed leading edge pada A380 mempunyai peran penting agar pesawat. Ini malam balik lagi nih. Jadi sampai sini ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman, ini kondisi langsung aktualnya di lapangan gitu ya. Salah satunya memproduksi bagian-bagian komponen sayap Airbus gitu yang diproduksi di PT Dirgantara Indonesia. Jadi pengerjaannya itu masih tergantung apa yang kondisi dari mekanik ya. Pada A380 mempunyai peran penting agar pesawat dengan. Dan ini drawing atau gambar yang hasil dari engineering gitu ya, udah didesain. Ini bagiannya itu di mana aja, terus yang dipasang itu apa aja. 560 ton itu dapat terangkat. Jadi kalau dia terbang supaya ringan, itu kan nggak dibuat utuh. Kalau dibuat utuh kan berat banget. Nah, buat penguat-penguatnya saja, namanya gravity ini, supaya wingnya kuat. Pada waktu pesawatnya ngangkat, ban itu kan dari wing, yang ngangkat itu wing pesawat itu. Nah, itu harus kuat, karena dia kena aliran udara yang cukup tinggi, dan dia harus kuat untuk mengangkat beban 500 orang, ya. Ditambah dengan engine dan sebagainya berapa ton itu, ya. Dia harus bisa terbang. Makanya diberi penguat-penguat yang disebut sebagai gravity. Pesawat yang banyak digunakan di dunia bahkan di Indonesia adalah tipe A320.
Hingga kini terdapat 4.467 pesawat A320 yang masih aktif dalam penerbangan internasional. Pada bagian sayap A320 terdapat 3 komponen yang dibuat PT Dirgantara Indonesia. Komponen itu adalah leading edge engine pylon, dan D-nose atau drop nose merupakan jenis perangkat yang ditemukan di bagian sayap pesawat. Drop nose dapat ditekuk darat agar tidak menghalangi pandangan pilot ke arah landasan lapangan terbang di bawahnya. D-nose dirakit dari kumpulan komponen yang telah dibuat PT Dirgantara dari bahan aluminium balok dan pembara. Jadi yang tadi kita kerjakan mulai dari skin yang ditekuk, kemudian struktur tadi yang kita lihat di press dan sebagainya. Ini yang dibuat di mesin kita kumpulkan jadi satu sesuai proses urutan kerjanya. Di sini juga ada nanti di patennya itu dijelaskan mana saja yang harus diurutkan, mana yang pertama, mana yang kedua dan seterusnya sampai dirakit keseluruhan. Termasuk nanti dilakukan repeating di sini. Ini lagi dilompangin, nanti semuanya akan di-repeat sampai menghasilkan satu assembly satu produk. Bagian lainnya, leading edge skin untuk A320 family merupakan bagian depan dari sayap pesawat yang pertama terkena aliran udara. Leading edge skin PT Dirgantara Indonesia memproduksi 12 bagian untuk satu setnya. Setiap bagian leading skin harus dipastikan tidak ada kecacatan sebelum didistribusikan. Bagian yang tak kalah penting pada sayap pesawat adalah engine pylon. Bagian ini menghubungkan antara sayap dan mesin pesawat. Artinya, PT Dirgantara Indonesia mampu memproduksi 2 set engine pylon ini. PT Dirgantara Indonesia telah berhasil mendistribusikan komponen buatannya dari tahun ke tahun untuk Airbus. Sejak tahun 2002 hingga tahun 2015, Dirgantara Indonesia telah memproduksi 230 pasang bis leading edge pesawat A380. Dan sejak tahun 2005 hingga tahun 2015, produksi bis leading skin, drop nose, dan pylon A320 masing-masing sebanyak 4 unit. Komponen-komponen tersebut siap didistribusikan pada Spirit Aerosystem di Inggris untuk Airbus dengan label Made in Indonesia. Nah, ini tampak luar gitu ya, kantor PT Dirgantara Indonesia itu seperti ini ya. Tapi dalamnya tadi itu ya itu untuk produksi dan lain-lainnya itu ada di area yang itu tadi. Mungkin bisa teman-teman bayangkan gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang pertama itu ada pandemi sekarang itu ya, coronavirus ya. Itu merubah semuanya gitu ya. Terus gimana ini kalau misalnya pandemi gitu? Apakah mekanik-mekaniknya juga tetap berkumpul gitu kan? Terus gimana adaptasinya gitu kan ya? Terus gimana cara mencegahnya gitu kan? Nah, kan mungkin teman-teman juga mungkin pada shock ya kalau setelah kemarin tahun 2020 gitu ya, awal pandemi gitu tiba-tiba langsung semuanya berubah drastis jadi online gitu ya. Terus mungkin juga para guru kalian ya dosen juga akan beradaptasi gitu ya, yang tadinya mohon maaf nih ya kayak misalnya agak sedikit kurang bisa gitu ya mengoperasikan Zoom meeting dan lain-lain gitu kan ya. Akhirnya jadi perlu beradaptasi lagi gitu. Dan gimana terus nasibnya di dunia industri? Apa tetap harus pakai WFH gitu ya? Atau semuanya itu kerja di rumah itu bisa? Nggak semuanya gitu ya. Makanya itu nanti saya jelaskan ya. Di sini ada aturan WFO dan WFH dalam masa pandemi yaitu PPKM darurat. Ini dari aturan Kemenaker sendiri di sektor esensial yaitu WFO maksimal 50% dan itu tadi masuk ke sektor kritikal.
Jadi semuanya itu WFO itu maksimal 100% ya, Pak. Semuanya masuk gitu, nggak ada istilah WFA gitu. Tapi untuk yang bagian-bagian yang mungkin non teknis atau yang mungkin bisa sekiranya dikerjakan di rumah, nanti akan ada jadwal tersendiri gitu ya, gantian. Kayak semacam shift gitu mungkin. Sini ada sektor esensial, FO yang maksimal 50% atau setengah dari kapasitasnya, yaitu bergerak di bidang keuangan dan perbankan. Yang kedua ada pasar modal. Yang ketiga sistem pembayaran, ini ada teknologi informasi, ini perhotelan, itu udah sektor esensial ya, yang maksudnya itu harus ada gitu ya. Nah, untuk sektor non esensial ini WFH 100%. Contohnya mungkin di birokrasi, di lembaga kementerian gitu ya, yang kerja itu banyaknya PNS gitu ya. Mungkin bisa di WFH kan 100% gitu. Sedangkan untuk sektor kritikal yaitu WFO maksimal 100%. Di sini contohnya ada di sektor energi, kayak contohnya di PLN, Pertamina gitu kan. Terus ada sektor kesehatan, rumah sakit gitu ya. Karena nggak mungkin kalau udah terpapar terus rumah sakit tutup gitu, atau orang-orangnya dikurangin gitu, nggak mungkin ya. Terus ada industri makanan, minuman, ini masuk sektor kritikal ya. Konstruksi, objek vital nasional, itu proyek strategis nasional itu ya itu salah satunya di PT Indonesia Persero. Terus gimana strategi perusahaan? Nah, ini saya mungkin next saja ya. Gimana nih? Nah, mungkin ini terlalu detail sih, terlalu teknis ini. Yaitu untuk mencapai sasaran strategis, yaitu yang pertama itu yang perlu diperhatikan budaya perusahaan, yang berorientasi bisnis di seluruh perusahaan internalisasi. Yang kedua, qualified organizational capital, termasuk talent sesuai kebutuhan bisnis perusahaan. Yang ketiga, sistem manajemen kinerja itu harus baik ya. Terus keempat, proses bisnis yang efektif, efisien, terdigitalisasi. Yang lima, good corporate governance. Yang keenam yaitu ini karena di BUMN ya, kan harus sinergi BUMN dan industri. Jadi kalau teman-teman tahu gitu ya, PT Dirgantara ini udah masuk industri pertahanan ya, yang kolaborasi dengan PT Pindad, terus ada PT Line dan lain-lain, PT PAL juga. Nah, ini pentingnya teman-teman transformasi perusahaan, transformasi budaya dan pola pikir. Jadi perubahan budaya perusahaan untuk menciptakan SDM berdaya saing tinggi. Terus ada transformasi operasi, seperti harus on time, on quality, and on cost performance. Terus ada transformasi bisnis, dan tahapan transformasi yang pertama yaitu mapping permasalahan dan rencana perbaikan, itu seperti apa. Yang kedua efisiensi, menghasilkan efisiensi dari program-program yang sedang berjalan. Yang ketiga bisnis system, mengubah bisnis sistem untuk meningkatkan nilai tambah. Yang terakhir yaitu product development, melakukan product development secara mandiri untuk membangun sustainable competitive advantage. Ini terlalu teknis banget ya. Nggak apa sih, cuma sharing aja ya di PT Dirgantara itu kayak gimana gitu ya budayanya. Nah, selanjutnya ini ada data yang saya ambil dari internet gitu ya, tapi tentunya ya legal ya, dari Hootsuite, yaitu total populasi yang ada di dunia. Di sini sekarang ada 7,83 billion ya, miliar berarti ya, 7,83 miliar. Ada 56,4% yaitu untuk pengguna internet di sini, mobile internet and social media ya. Terus ada unique mobile phone user yaitu sekitar 5,22 miliar orang. Itu kalau misalnya dibandingkan dengan populasi yaitu sebanyak 66,6%. Jadi di dunia ini ya 66,6% itu orang-orang itu pengguna internet. Ya udah dianggap itu udah inilah ya, udah pasti kebutuhan wajib gitu mungkin. Terus ada pengguna internetnya sendiri yaitu 4,66 miliar atau sekitar 59,5%, dan yang aktif sosial media itu ada 53,6%. Ini saya tampilkan data-datanya dulu, yaitu pengguna internet dengan total populasi yang ada di dunia. Di sini kita lihat kita berada di Southeastern Asia ya, Asia Tenggara. Di sini ada 69%. Di atas 50% ini cukup banyak ya, karena pengguna internet itu udah bukan suatu hal yang langka lagi gitu ya. 69% ini banyak banget gitu. Jika dibandingkan dengan di daerah Western Afrika, Afrika Barat nih. Oh enggak, ini Middle Afrika nih 26% gitu ya. Mungkin masih menggunakan cara tradisional gitu ya orang-orang di sana. Western Afrika nih 24%. Afrika ini masih ya belum bisa dikatakan sangat jauh ya, dikatakan negara maju gitu ya. Lalu gimana dengan di Indonesia?
yang di Indonesia, yaitu total populasi ada 274,9 juta, ya, urbanisasi itu sekitar 27%. Terus konsumsi mobil itu malah lebih dari 100% jika dibandingkan dengan populasinya gitu ya. Karena overload, mungkin dari sini teman-teman udah tahu ya, satu orang mungkin nggak memiliki 1 atau 2 mobil connection gitu ya. Jadi bisa dikatakan lebih dari 100%. Lalu gimana dengan pengguna internetnya? Ya, pengguna internetnya ada 63,61,8% gitu ya. Termasuk ini macam-macam seperti sosmed, Instagram, WhatsApp, Line mungkin gitu ya. Nah, ini ada beberapa data juga milenial Indonesia dalam angka yang 1 dari 3 penduduk Indonesia adalah milenial. 8 dari 10 generasi milenial terkoneksi dengan internet. Ya, 80% berarti ya, generasi milenial itu pasti berhubungan dengan internet ya. Jadi nggak asing lagi mungkin. Terus generasi milenial ke mall minimal 2 minggu sekali. Jadi udah intensitasnya itu berkurang ya, ke mall itu udah dikurang-kurangin ya. Karena sekarang mungkin udah beralih ke online semua mungkin ya. Apalagi secara PPKM gini itu mungkin banyak aturan-aturan gitu ya, mungkin yang masuk ke mall gitu kan ya. Lalu ada 40,1% generasi milenial memiliki akun Instagram. Masih kurang dari 50% ya. Ini data tahun 2021 sih saya dapat dari internet. Terus ya udah saya rangkum aja gitu kan. Terus generasi milenial masih baca surat kabar. Udah berkurang ya, 22,3%. Karena mungkin sekarang berita atau apa-apa yang lagi viral gitu mungkin udah tersebarnya itu lewat sosial media gitu ya, bukan langsung dari baca koran atau majalah gitu ya. Sehingga milenial adalah generasi pertama yang mengatakan sebagai status digital native, yang artinya digital native itu mau nggak mau ya harus pakai ini internet gitu. Apa-apa kalau misalnya ada apa-apa ya harus pakai internet gitu kan ya. Nggak mungkin kalau misalnya hidup tanpa internet gitu mungkin ya. Dan perilaku milenial Indonesia. Yang pertama kecanduan internet itu udah pasti ya, karena ya teman-teman udah tahu sendiri ya, udah zamannya online itu ya semuanya harus pasti terhubung dengan koneksi internet. Terus yang kedua mudah berpaling ke lain hati. Ini artinya maksudnya biasanya cepat bosen sih teman-teman gitu ya. Udah ada game yang baru atau yang lebih menarik mungkin ya udah beralih ke situ gitu ya. Atau mungkin ada yang di-update gitu. Ini konotasinya itu mudah berpaling ke lain hati, mudah bosen aja. Ini kalau misalnya di industri gitu biasanya cepat pindah-pindah kerja biasanya ya. Terus yang ketiga dompet tipis. Dompet tipis itu cardless. Berarti sebisa mungkin ya, ini teman-teman mungkin jarang bawa cash banyak gitu ya, atau mungkin semuanya itu bisa kok lewat m-banking gitu kan. Yang keempat kerja cepat, kerja cerdas. Jadi gimana caranya itu kerjaan bisa cepat. Nah, ada mindset yang kayak gitu mungkin dari teman-teman ya, supaya cepat itu kayak gimana sih? Ini caranya dari dulu lambat, masa kayak gini gitu kan ya. Nah, itu suatu hal yang positif gitu ya. Terus yang kelima bisa apa aja. Nah, ini multitasking ya. Artinya teman-teman nggak hanya fokus dalam satu bidang keahlian. Terus yang keenam, liburan kapan saja, di mana saja. Yaitu gimana itu beralih ke sini aja ya. Maksudnya kerja cepat, kerja cerdas. Itu supaya bisa liburan mungkin. Ini saya dapat data-datanya juga dari internet ya, dari survei Indonesia, remaja survei Indonesia. Yang ketujuh ada cuek dengan politik. Ya, ini khususnya di bidang teknik ya, teman-teman mungkin udah nggak mau pedulikan lah politik di Indonesia itu kayak gimana, itu udah cuek aja lah, karena udah tahu juga kan percuma kalau misalnya argumen atau mengaspirasi kayak gini gitu, tapi ya hasilnya takutnya di luar harapannya. Kelapan suka berbagi. Terus yang terakhir tidak harus memiliki. Jadi mungkin maksudnya itu ya kalau bisa sewa atau pinjam gitu ya, mungkin beli rumah itu nggak harus wajib punya gitu ya. Ya sewa aja, atau kalau bisa pinjam ya pinjam aja gitu ya, nggak harus beli kok. Ya itu ada karakter dari milenial Indonesia. Ya, termasuk generasi-generasi selanjutnya mungkin akan lebih ekstrim lagi gitu ya. Terus ini pola penggunaan fitur-fitur ya, smartphone. Di sini saya tampilkan ya perbedaan dari baby boomers, Gen X dan juga milenial. Ya, yang dimana kita tahu ya baby boomers masih mengalami semacam fitur voice atau call yang telepon lokal gitu ya, telepon seluler yang panggilan biasa gitu yang menghabiskan pulsa banyak gitu ya. Terus ada SMS. Sekarang kan kita milenial udah beralih ke sosmed gitu ya. Semuanya bisa di browsing, semuanya
bisa lewat sosmed gitu ya, atau WA gitu kan ya. Games pun juga online, beda mungkin dari generasi baby boomers, Gen X gitu. Data-data tersebut itu yang saya harapkan ya teman-teman di sini itu ada corporate mindset-nya itu. Jadi yang pertama itu ya karakter ya. Jadi sebelum kalian memiliki kompetensi itu harus diimbangi dengan karakter namanya ya. Yang pertama itu integritas. Di sini itu termasuk jujur, rendah hati, berani, ya, trustworthy lah. Terus yang kedua bertindak untuk kepentingan terbaik setiap orang, tulus dan peduli sebagai fondasi motif atau agenda. Ya itu intinya niat aja lah. Niat kalian itu harus benar-benar dibagusin ya gitu ya. Jadi jangan setengah-setengah kalau emang mau nolong atau mau bantu temen gitu ya. Terus yang ketiga kemampuan. Jadi kemampuan untuk menyelesaikan tugas, talenta, sikap, keterampilan, pengetahuan dan gaya. Ini jadi udah naik ya dari karakter dulu, integritas, niat, lalu kemampuan, dan yang terakhir itu hasil. Nanti hasil insya Allah nggak akan mengkhianati usaha ya gitu ya. Jadi rekam jejak di sebelum-sebelumnya kalian udah niatnya kayak gini gitu ya. Terus kemampuan kalian udah maksimal, ya nanti hasilnya juga pasti akan terekam baik gitu. Next, terus selanjutnya di sini saya juga ngasih teman-teman ini ya tahu prioritas mana aja yang penting dan juga urgent. Di sini tuh salah satunya krisis, deadline, gitu kan, meeting. Ini kan urgent dan juga penting gitu kan ya. Tapi juga harus bisa membedakan mana yang tidak penting dan tidak urgent gitu ya. Di sini kayak misalnya ya, internet games, escape, sedang main sibuk. Dan ini sekedar sharing aja sih, terlalu ini ya, mungkin terlalu general banget gitu ya. Next, di sini ada perkembangan atribut kompetisi. Terus apa aja sih Mas gitu kan ya, dari sharing perusahaan gitu kan ya. Kemampuan apa aja sih gitu kan ya. Di tahun 1800 berbagai macam industri itu ada selalu menekankan cost. Selanjutnya di generasi 1960 ada harus kualitasnya itu harus bagus. Terus 1970 itu pokoknya harus ngirim, delivery-nya itu cepat on time gitu ya. Terus yang di tahun 1980 sampai 1990 pokoknya tangkapnya itu harus cepat, flexibility. Jadi kemana-mana itu harus siap gitu kan. Dan yang terakhir ya sampai sekarang itu perlunya adanya inovasi, improvement dan lain-lain. Jadi kalau misalnya dari caranya dulu ya jangan sampai teman-teman pokoknya dulu kayak gini kok gitu ya. Jadi harus tahu gitu ya. Ya supaya cepat itu kayak gimana, baiknya kayak gimana itu harus benar-benar dipikirkan lagi. Gitu. Next, di sini ada operation management, yaitu ada 5 poin. Di sini cost, quality, delivery, flexibility, innovation. Yang nantinya jadi satu menjadi sebuah daya saing perusahaan ya, yang untuk jadi global competition. Nah, ini udah masuk sesi persiapan masuk ke dunia kerja. Mungkin saya sharing ya, saya nggak akan membedakan ya kalian yang status masih SMK dengan mahasiswa gitu kan ya. Persiapan masuk dunia kerja itu apa aja sih ya? Ini frame-nya ada di kondisi dalam pesawat ya, waktu itu ada perbaikan. Nah, sebenarnya itu saya rasa itu semuanya pilihan sih gitu ya. Yang pertama, apakah kalian itu milih ya diam aja, males lah, pokoknya ngikutin alir. Atau dari kecil itu udah berlatih keras gitu ya. Itu akan berbeda hasilnya teman-teman. Jadi ada pepatah gitu yang ngatain tidak ada kesuksesan yang besar tanpa diawali dari kesuksesan yang kecil. Jadi ya apa-apa itu ya semula kesuksesan besar itu pasti akan dimulai dari yang kecil dulu. Jadi saya tekankan lagi teman-teman itu tentukan sekarang gitu ya mau jadi apa gitu ya. Jadi jangan pokoknya nanti lihat nanti aja lah gitu ya. Atau terpaku dengan mindset oh iya itu dapat kerja cepat karena orang dalam dan lain-lain sebagainya, itu nggak benar sih, nggak sebenarnya benar ya. Meskipun ada emang gitu ya teman yang emang disuruh orang tuanya masuk sini situ gitu kan ya. Pokoknya semuanya dimulai dari diri sendiri gitu ya, dari yang kecil lah intinya. Dan itu apa aja gitu yang dibutuhkan kemampuannya, yang pertama kreativitas, kegigihan dan keulatan dalam melakukan percepatan diri. Nah itu adalah kunci-kunci sukses dari orang besar yang udah luar biasakan dirinya gitu kan. Jadi udah punya privilege lah ya teman-teman. Terus apa aja sih hambatan-hambatan buat lulusan baru gitu kan ya. Jadi lulusan baru atau fresh graduate atau yang baru lulus aja lah ya dari SMK, itu mesti ya, ini pikirannya teman-teman selalu ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Ya.
Tapi kalau teknik emang harus biasanya sesuai dengan bidangnya gitu ya. Dan kalau bisa itu dekat dengan tempat tinggal. Itu umumnya ya, pikirannya teman-teman kan mungkin gitu ya. Ah, pokoknya dekat sama rumah aja lah gitu ya. Ya itu sebenarnya pilihan gitu. Kayak saya misalnya ya pilihan saya gitu kan. Saya pengen jauh dari tempat tinggal ya itu emang pilihan saya gitu kan ya. Mungkin biar bisa mandiri lah intinya. Yang kedua, seringkali para pencari kerja baru atau lulusan baru atau fresh graduate belum bisa mendapatkan kesempatan bekerja karena belum ada kemampuan dalam mengimplementasikan ilmu yang diperolehnya. Ya mungkin teman-teman juga mikir gitu ya, sekolah 3 tahun apalagi dengan online yang kayak gini kayak merasa minder gitu ya. Ini bener nggak sih udah lulus gitu kan ya? Kok aku merasa kayak kurang gitu kan ilmunya gitu dan lain-lain. Nah, sama sih mungkin dari teman-teman mahasiswa juga masih ada pikiran kayak gitu ya. Maksudnya ya belum kayak kerja gitu kan. Terus yang poin ketiga itu masih banyak image para HR. HR ini tuh yang biasanya interview teman-teman kalau misalnya udah ngelamar kerja di mana-mana. Yaitu di setiap perusahaan bahwa lulusan baru hanya mencari kerja sebagai batu loncatan untuk mencari tempat kerja yang lebih baik dari tempat kerja awal. Ya ini balik lagi ke pilihan teman-teman masing-masing sih. Apakah mau bertahan lama atau enggak di perusahaan itu gitu kan ya. Tapi ya kalau saran saya sih ya kalau belum dapat yang baru ya jangan sampai keluar dulu gitu kan ya. Nah ini mungkin ada sedikit gambaran gitu ya. Ini ada seekor siput yang mau nyebrang ke sini ya, ke kayu sebelah gitu kan ya. Nah si siputnya ini nyari cara gitu kan, mikir dulu gimana caranya gitu. Akhirnya ya dia langsung memanjangkan kan lehernya, setelah itu diikutin dengan apa ini rumahnya ya, rumah keongnya ya gitu. Terus bisa akhirnya bisa gitu kan ya. Next di sini ada dunia usaha modern mencari pekerja itu seperti apa sih gitu kan ya. Yang pertama pasti ya punya keterampilan yang dibutuhkan pada usaha. Contohnya kalau teman-teman teknik mesin mungkin mungkin udah ada kriteria umum gitu ya, misalnya bisa AutoCAD gitu kan ya, atau bisa drafting, atau bisa mengoperasikan mesin CNC atau mesin puput dan lain-lainnya gitu, itu masuk ke keterampilan. Terus yang kedua punya kegigihan dan kedisiplinan. Terus yang ketiga ya menuntut gajinya yang wajar-wajar aja gitu ya, jangan sampai yang gara-gara lulusan kampus ternama terus operating gitu kayak ngerasa kayak pengen lebih gede gitu kan ya. Terus yang keempat ada mau belajar, yang kelima mempunyai sikap melayani dalam arti di sini ya kalau misalnya emang apa punya keterampilan khusus gitu ya, ya kita tawarkan gitu kan. Intinya gitu sih, atau menawarkan mau nggak dibantu gitu kan. Ya itu karakter-karakter yang seperti itu yang sangat dibutuhkan karena nggak setiap orang itu mau ngomong langsung gitu kan ya. Yang terakhir ini yang pasti gitu ya, harus jujur, jujur dan jujur lah. Intinya katakan apa adanya lah, nggak usah ada yang ditutupin karena yang interview atau yang wawancarain itu ya pasti tahu gitu ya. Kalian itu sebenarnya bisa apa enggak sih gitu kan. Itu makanya kalian jujur aja gitu. Termasuk kelemahan atau keterbatasan kalian. Next di sini ada mempersiapkan diri mulai dari mana. Yang pertama menjaga atau mengembangkan keterampilan yang sudah kita miliki. Terus yang kedua membangun kepribadian seperti sifat jujur, tekun, mau belajar, mau melayani itu tadi ya. Dan terakhir menyusun strategi. Jadi maksudnya itu kalian ya setelah lulus pasti nanti akan ngelamar kerja kemana gitu ya. Strateginya itu kayak gimana? Maksudnya buat tanggal catatan khusus gitu kan ya. Misal ada jadwal interview di sini, terus yang dipersiapkan itu ya udah malamnya harus belajar ini itu gitu kan ya. Atau dipersiapkan lah kalau bisa sih H-1 itu udah tahu kan PT yang dilamar itu bergerak di bidang apa gitu. Menyusun strategi itu yang pertama memilih dunia usaha yang dilamar, yaitu tadi ya contohnya. Terus mencari informasi kesempatan, yang ketiga mengirim lamaran, keempat surat lamaran yang kena gitu ya, maksudnya yang pasti yang udah tertuju langsung ke PT-nya itu. Yang selanjutnya menghadapi tes masuk, yaitu biasanya ada kayak psikotes ya, biasa mungkin kalau anak-anak SMK, lulusan SMK itu ya tesnya mungkin yang kemampuan dasar aja gitu kan ya, perkalian pembagian, terus pola angka.
Dan terakhir menghadapi wawancara itu ya udahlah, harus kalian siap lah. Jangan jangan sampai lesu gitu ya. Ya pokoknya semangat aja lah pas waktu wawancara. Mencari informasi kesempatan. Nah, di sini kreatif, tidak terpaku pada satu sumber, tidak menunggu. Terus ada surat kabar atau majalah itu kalian dapat itu banyak banget sekarang gitu ya, lowongan kerja itu ada di LinkedIn, ada di internet gitu kan ya, ada di Jobstreet, yang mungkin kalian milihnya di daerah mana itu udah ada semuanya gitu. Di daerah mana itu udah bisa dipublish. Mungkin ada kenalan atau keluarga yang memberikan informasi. Lalu mungkin di placement agencies ini maksudnya tempat ya lowongan kerja gitu, ada kampus, tempat kursus dan lain-lain itu. Nah, ini bonus saja sih teman-teman ya, sharing untuk masalah surat lamaran dan kurikulum vitae. Nanti kalau misalnya teman-teman mau formatnya atau contoh desainnya, mungkin nanti saya bisa kirim ya. Nah, ini surat lamaran. Jadi yang poin pertama itu sebutkan nama posisi yang kita lamar, terus sampaikan bagaimana kemampuan dan keterampilan yang kita menjamin, terus sampaikan kemampuan atau keterampilan yang merupakan kemampuan utama gitu. Di situ jadi isinya mungkin banyak lah contohnya di internet ya. Terus usahakan tampak ada kecocokan di mana keterampilan Anda dipekerjakan yang ditawarkan. Ya contohnya yang dibutuhkan operator CNC gitu ya. Ya kalian kalau misalnya emang ngerasa cocok gitu ya atau misalnya merasa bisa ya udah lamar aja di situ gitu. Terus ada sebutkan pengalaman yang menunjang poin. Ya contohnya ya pengalaman mungkin kalau kalian belum kerja pengalaman magang aja dulu atau pengalaman organisasi atau yang menunjang itulah. Terus berikan hal-hal yang akan mempermudah proses selanjutnya. Jadi hal-hal yang mempermudah proses selanjutnya itu ya dokumen pendukung gitu kan ya. Kayak contohnya punya riwayat saya pernah juara ini, lomba ini gitu kan. Nah, ini tips membuat cover letter yang menarik. Cover letter itu ya tadi surat lamaran ya. Jadi ada 3 in 1, aliannya satu itu paragraf 1 ya. Atau bait pertama itu konteks acuan, sebutkan referensi iklan. Jadi saya dapat informasi dari poster ini yang ditampang di mana gitu kan. Terus summary profile. Jadi kayak misalnya tunjukkan kalian itu orangnya itu yang kayak gimana sih? Itu anggapan kalian aja sih. Nanti saya kasih contohnya di akhir slide ini ya. Terus jangan lupa nanti menutup. Menutup itu berarti ya udah ucapan terima kasih atau permintaan untuk interview gitu kan ya. Sekiranya memang cocok. Terus nanti setelah foto terakhir di staples, bukan di clip atau scan dengan foto yang menarik. Selanjutnya dokumen yang dinamis, bukan sekedar daftar apa ini daftar, sekedar daftar ditulis dengan tujuan khusus. Sebagai penunjang surat lamaran, sumber informasi yang memudahkan pengambilan keputusan bagi mencari pekerja. Nah ini data-data secara general aja sih. Intinya ya hal pokok yang perlu ada yaitu data kalian, ya termasuk nama, terus tempat tanggal lahir di mana gitu kan ya. Itu penting ya teman-teman. Terus tujuan CV ini ditulis itu buat apa gitu ya. Yang pasti untuk mempromosikan diri kalian sendiri. Terus data pendidikan kalian dulu, mungkin kalau menurut saya sih cukup 2 terakhir aja ya. Misalnya kalian SMK ya cukup SMP sama SMK-nya aja gitu. Atau pendidikan terakhir aja ya, SMK dari SMK mana. Terus data pengalaman, teknik mesin, terus sebelumnya itu saya di diploma 3 dari ITS gitu kan. Nah, ini contohnya aja sih teman-teman. Jadi nggak harus formal banget ya kayak yang sebelah kanan ini contohnya. Ini kan ya formatnya biasa aja, tapi ya nggak ada salahnya juga sih. Tapi kalau bisa ya desainnya menarik mungkin ya kayak contohnya 2 ini. Dan fotonya kalau bisa sih formal ya, jangan yang foto bebas kayak gini ya. Dari TK mana, SD mana, SMA mana. Ya itu terserah sih. Ini juga ada kan
TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi lengkap. Kalau saya cukup 2 aja ya, karena ya nggak muat nantinya buat ngisi yang lain-lainnya. Sebenarnya saya itu juga ada 2 lembar sih, 2 halaman. Maksimal 2 ya teman-teman ya. Kalau misalnya ngirim CV gitu kan. Bisa ya ada desainnya gini. Ini formatnya banyak kok di sana. Nanti saya kasih share linknya lah setelah ini nanti. Jadi ya itu nanti bakal ada penilaian khusus lah itu. Terus next mungkin saya kasih video lagi ya, company profile aja dari perusahaan PT Dirgantara Indonesia. Bentar. Company profile. Salah. Company profile. Nah, ini. Kedengaran nggak suaranya teman-teman? Masuk Pak? Ya ada Pak. Masuk nggak Pak? Ada ya? PT Dirgantara Indonesia Persero, also known as PTDI, is one of the indigenous aerospace companies in the world. Since established in 1976 as a state-owned enterprise in Bandung, Indonesia, PTDI has successfully developed and grown its capability as an aerospace industry with core competences in aircraft design and development. Aircraft structure and manufacturing, aircraft production and aircraft services for both civilian and military aircraft. Our vision is to lead the medium and light turboprop aircraft market and become the reference in the Asia-Pacific region by optimizing both commercial and industrial competences. With more than 40 years of experience and supported by experienced specialists and skilled technicians with international standards, PTDI produces various types of aircraft to fulfill the needs of military operators and specific missions, as well as for civil aircrafts. Through many years in aircraft design, PTDI has become proficient in and capable of designing new aircraft and changing the aircraft system configuration and structure for specific mission purposes such as maritime patrol, surveillance, and Coast Guard. Until now, PTDI has delivered more than 400 units airplane and helicopters all around the world. With increasing consistency and commitment to produce quality products, PTDI is a well-known and reliable global supply chain partner for Airbus Defence and Space, Airbus Helicopters, Bell Textron, Korea Aerospace Industries, Turkish Aerospace Industries, and Boeing. Our steps don't stop there. We will always grow to become the center of competence in aerospace industry and military mission, a key player in the global industries which has strategic alliance with other world-class aerospace industries and delivering quality and cost-competitive products and services. We are here to provide your needs of small-medium turboprop aircraft. Oke, mungkin dari Mas Rian boleh ini ya buat sesi tanya jawab aja ya atau sharing session aja lah. Ya nggak masalah sih gitu kan ya. Iya.
gimana gitu ya enaknya. Ya, ya itu dia tadi sedikit paparan dari Mas Dana, ya, luar biasa ya. Jadi banyak sudah ilmu yang sudah disampaikan, sudah dicurahkan. Silakan dari adik-adik sekalian, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Mumpung ada Mas Dana di sini. Kita sampai ada waktu masih setengah jam lagi. Lumayan lah setengah jam ini mah bisa buat jawab bebas lah, mau nanya apa aja gitu kan ya. Ya, silakan. Sharing aja. Jadi banyak banget Mas Dana sudah dari hulu ke hilir menjelaskan banyak banget. Silakan adik-adik tentang budaya kerja, tentang pembuatan surat lamaran, atau gimana budaya kerja di PTDI. Mungkin tadi siapa yang mau nanya tadi? Tadi yang mau nanya siapa ya? Kayaknya ada tadi. Ya, kalau malu apa lewat chat aja nggak apa-apa lah. Ini cowok semua kan ya? Ada ceweknya nggak? Laki-laki semua Mas Dana. Laki-laki semua ya? Perempuan. Iya, iya, iya. Silakan mungkin Yepri atau Jendri. Ilham Santai aja lah, nggak usah terlalu formal. Nggak apa. atau saya dulu Mas Dana tentang budaya kerja Oh, tadi sangat menarik tuh. oh iya boleh. Mas Berarti Rian, kalau mana di Mas? PTDI itu berkaitan Hmm. dengan kerja itu apakah ada shift pagi, shift siang, shift malam atau hanya kayak jam kantor dari jam 7 sampai jam 4 sore itu ya? Oh ya, oke. Jadi kalau di PTDI itu sebenarnya dibagi menjadi 2 shift sih Mas ya. Jadi kalau tapi nggak semuanya, nggak semua divisi itu harus di shift juga. Ya, jadi dibagi 2 shift gitu ya, karena emang harus ada mesin yang nggak bisa mati gitu ya, atau harus nyala gitu. Itu ada di shift 1 itu kayak ya jam normalnya itu jam 8 sampai jam 5 sore, terus nanti jam 4 sampai jam 12 malam. Nah, itu. Jadi ada 2 shift sih Mas gitu. Jadi nggak sampai 3 shift, harus 24 jam gitu kerja. Dibaginya 2 shift aja Mas di PTD itu. Itu pun juga nggak semua divisi gitu ya. Jadi khususnya itu yang kebanyakan itu untuk mekanik assembler atau yang langsung terjun ke pesawatnya sendiri gitu ya, ke teknisnya lah, ke divisi teknisnya Mas. Nah, non teknis sudah pasti nggak mungkin di shift juga gitu. Jadi kebanyakan emang di industri manufaktur itu biasanya dibuat emang per shift gitu Mas, karena untuk mencapai target ya, di selain mencapai target gitu kadang ada satu mesin gitu ya, yang kalau misalnya dihidupkan sekali itu kalau misalnya mati gitu ya, itu hidupkan lagi itu lama gitu. Jadi daripada membuang banyak waktu untuk menunggu mesinnya itu nyala, ya mending digunakan aja gitu. Jadi harus bisa mungkin ya itu sih, produktivitasnya itu bisa terlampaui gitu Mas. Jadi ada 2 shift itu tadi yang di PT Dirgantara. Ya tujuannya itu tadi untuk mengejar target dan supaya produktivitasnya itu meningkat itu. Nggak ada istilah mesin nganggur terus nyala tapi nggak diapa-apain gitu. Itu tujuannya sih. Ya, terima kasih Mas Dana. Ya, teman-teman lainnya mungkin belum kebayang ya mungkin, atau mau kerja di mana gitu ya. Atau bolehlah kalau mau sharing biasanya itu kerjanya itu kayak gimana sih gitu kan ya. Yang kayak tadi ya intinya kebanyakan sih ya lulusan dari STM atau SMK. Kalau misalnya di perusahaan industri kayak seperti pesawat otomotif gitu ya nggak jauh beda ya ke langsung ke unsur teknisnya ya. Mungkin bisa di bagian painting gitu kan ya, atau di bagian assemblernya langsung yang mengoperasikan gitu. Gimana? Ada yang ditanya lagi nggak? Ya, luar biasa nih. Ya, Pak, kawan-kawan yang lain silahkan. Nah itu siapa yang mau nanya itu? Kevin. saya Pak, Oh iya boleh boleh. Andri, silahkan. Siapa itu tadi? Oh Andre. Iya. kalau lulus SMK tuh udah bisa kerja lah Pak datang. Atau sekolah dulu, kuliah dulu. Kenapa? Ini bagusnya yang mana gitu ya maksudnya? Halo tuh Pak, kalau udah lulus SMK tuh udah bisa kerja apa lanjut kuliah dulu? Oh iya iya iya. Kira langsung aku jawab aja ya. Ya sebenarnya itu pilihan dari teman-teman masing-masing sih ya. Kalau
kalau saya sendiri ya dulu waktu tamat SMA ya, aku SMA gitu ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan SMK ya peluang kerjanya ya masih banyak yang ke SMK gitu ya. Tapi ya kalau saya sih dulu langsung pengennya ya ya udah langsung kuliah aja gitu. Kalau ada rezeki mah gitu. Apalagi kalau misalnya saya keterimanya di PTN itu nggak usah takut apa ya biayanya nanti gimana gitu ya. Mungkin yang dikhawatirin orang tua kan kayak gitu kan kayak nanti biayanya itu dari mana besar kan membengkak. Gak usah khawatir lah. Saya dulu juga ya kayak gitu ya hampir sama gitu ya pas-pasan gitu ya akhirnya nyari beasiswa kalau di negeri itu wah banyak banget sampai saya double dulu tuh double pokoknya sampai ketahuan udah satu aja gitu ya itu saking banyaknya ya kalau di PTN ya di perguruan tinggi negeri itu banyak banget beasiswa lah atau dari pihak kampusnya nanti pasti akan ngasih solusi lah jangan sampai apa ya ini anaknya baik gitu kan tapi nggak bisa lanjut gara-gara nggak punya uang gitu misal itu pikiran kayak gitu udah janganlah itu dikesanain dulu gitu. Ya pasti nanti kalau kalian ngomong baik-baik gitu kan ya, nanti pasti akan dibantu ya mungkin dari dosennya atau dari pihak jurusannya, birokrasinya itu pasti ngasih ini gitu, ngasih keringanan gitu. Jadi kalau menurut saya ya, kalau memang benar kalian mampu untuk atau yakin untuk studi lagi ya udah lanjut aja studi lagi gitu. Atau mungkin dua-duanya bisa. Jadi studi sambil lanjut kerja. Tapi yang tentunya nggak bisa kayak gitu di PTN ya, karena kan studinya kan jadwalnya kan biasanya pagi kan, sedangkan kalian kerja itu ya pagi juga kebanyakan ya. Jadi ya kalau misalnya emang mau nyari kuliah sambil kerja ya nyari aja yang kelasnya kelas karyawan gitu. Ya gitu. Udah cukup jelas belum? Ya mudah-mudahan jelas ya, Andri. Mudah-mudahan jelas lah. Ya, kalau misalnya disuruh milih ya itu tadi pilihan balik lagi sih, boleh langsung kerja sambil kuliah atau fokus kuliah aja dulu di PTN. Nggak masalah sebenarnya. Nanti kalau ada waktu senggang juga, misalnya kuliah dulu nih, ya nanti bisa lah disambi apa gitu kan ya, sambilan gitu maksudnya, sambil kerja sama apa kayak gitu itu pasti nanti ada lah sama teman-teman gitu, mungkin ada bisnis gitu. Kalau saya menambahkan pertanyaan sedikit, Mas Dana. Iya boleh Mas. Di PTDI ini kuota yang banyak itu apakah dari lulusan Oh, nah ini kuliah, pertanyaan bagus ini dari Mas Dian. apa ya, D3 atau S1? Iya, kalau di PTDI sendiri itu yang paling banyak dulu itu SMK juga ada sih. Tapi SMK-nya itu lebih ke konsentrasinya ke pesawat terbang. Jadi apa ya, teknik rangka pesawat udara lah. Pokoknya itu yang berbau dirgantara. Biasanya itu sih. Tapi SMK mesin juga banyak sih Mas. Dia nggak harus satu jurusan itu aja sih. Mungkin kalau misalnya emang kualifikasinya mesin gitu ya banyak. Tapi kalau misalnya paling banyak ya itu sih ya SMK tapi jurusan perakitan pesawat udara gitu. Terus disusul sama D3 teknik mesin atau teknik elektro. Nah, dua itu pokoknya, teknik mesin sama teknik elektro. Ya meskipun kalau di sekolah sering crash mungkin ya, mesin sama elektro gitu ya. Misal futsal atau apa gitu pasti crash gitu kan ya. Sama sih di kuliah juga sama kayak gitu. Di perguruan tinggi juga juga sama. Tapi nanti kalau di dunia kerja ya ngapain coba dulu kan ya kayak gitu. Nanti juga butuh kan kerja sama tim dari tim elektrik sama tim mekanik gitu kan ya. Ya udah beda lah pikiran dulu pas mahasiswa sama udah kerja itu udah beda. Nanti kalian juga kalau misalnya dari teknik mesin ya nggak usah kaget kalau ketemu sama anak elektro gitu kan ya. Biasanya sih satu bidang biasanya ya. Kan karena ada mekanik ada elektrik gitu kan ya. Nggak jauh beda sih itunya maksudnya ya lingkupnya ya itu aja gitu. Gitu Mas Rian. Siap, Jadi Mas Dana. ya jadi nggak usah banyak banget lah pokoknya teknik pemesinan. Di Astra juga banyak kan teknik pemesinan. TPM ya teknik mesin itu banyak banget sih SMK ya lulusan dari SMK ya. Terus ini mau saya putar ini dari ini bagus ini apa perusahaan swasta sih tapi ini bergerak otomotif di Astra itu jadi acuan lah. Jadi yang industri yang mungkin dibilang paling maju saat ini kan PT Astra ya kalau industri otomotif gitu. Dia itu udah sampai kayak gini nih. Mungkin saya share ya.
Ya, siap Mas. Nanti kalau misalnya ada yang sambil nanya aja. Ini cuma 5 menit aja kok videonya. Saya juga belum lihat sih, cuman ini corporate profile-nya aja. Perjalanan panjang selama lebih dari 40 tahun telah membawa Toyota menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TEMI merupakan anak perusahaan dari Toyota Motor Corporation yang bergerak di bidang industri otomotif. Dengan fokus pada manufaktur dan eksportir kendaraan, mesin, dan selama lebih dari 4 dekade tumbuh bersama bangsa. Waktu dan kerja keras telah membimbing kami melewati beragam batu ujian maupun cerita keberhasilan yang begitu berharga untuk dilupakan. Kami percaya dengan konsistensi dan tekad untuk senantiasa meningkatkan diri, kami akan selalu berusaha menjadi refleksi dari semangat, kebanggaan, dan seni masyarakat Indonesia. Dengan semangat Toyota berbagi, kami senantiasa berkomitmen untuk terus membangun industri otomotif Indonesia dengan terus berupaya meningkatkan kandungan komponen lokal. Kami percaya dengan terus meningkatkan kapabilitas SDM serta menerapkan sistem dan teknologi produksi yang modern, produk yang kami hasilkan akan menjadi produk kebanggaan milik bangsa Indonesia yang mampu tampil bersaing secara global. Di luar daripada itu, kami sadari bahwa kesuksesan kami tidak lepas dari dukungan dan peran serta dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kami selalu berusaha untuk memberikan kontribusi positif bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta lingkungan melalui kegiatan corporate social responsibility. Untuk menunjang proses manufaktur dan perakitan kendaraan Toyota, hingga saat ini kami telah memiliki 5 pabrik kelas dunia yang terletak di Jakarta Utara dan Karawang. Pabrik-pabrik tersebut telah dilengkapi oleh fasilitas produksi terlengkap yang tetap berpegang teguh pada penerapan health, safety, and environment yang telah sesuai dengan best engineering practice. Dengan komitmen untuk menjadi green company, kami memiliki fasilitas-fasilitas ramah lingkungan yang berpedoman pada Toyota Environment Management System. Kami menggunakan metode terbaik guna menghasilkan produk berkualitas secara konsisten. Dengan mengimplementasikan Toyota Production System yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dari aktivitas produksi. Dalam mengoptimalkan aktivitas operasional, kami menerapkan prinsip clean, bright, and comfort atau CBC. Prinsip ini kami kolaborasikan dengan quality, flexibility, dan integrity dari setiap sumber daya manusia kami guna menghasilkan produk berkualitas terbaik. Kami percaya sumber daya manusia
merupakan aset perusahaan yang paling berharga. Oleh karena itu, kami berupaya menciptakan sebuah lingkungan ideal yang dapat mendorong setiap karyawan untuk dapat bekerja dengan kemampuan terbaiknya dan senantiasa bekerja dengan penuh komitmen dan kerja keras. We make people before we make product. Dengan prinsip we make people before we make product, Temin Learning Center hadir guna mengembangkan kualitas sumber daya manusia kami, sekaligus mengoptimalkan setiap potensi terbaik di dalam dirinya, yang pada akhirnya mampu mencetak sumber daya manusia berprestasi yang menghasilkan produk terbaik bagi bangsa Indonesia. Semangat Toyota berbagi adalah refleksi dari tekad, kerja keras, dan komitmen kami ke depan untuk bersama membangun Indonesia. Oke, itu aja tadi videonya dari Toyota ya tadi. Bagus sih itu udah masuk ke industri 3.0 ya. Atau mungkin sekarang udah bergerak udah maju gitu ya 4.0 gitu ya dengan pengembangan teknologinya gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi atau bebas lah mau sharing atau apa juga boleh. Gimana Mas Rian? Ada yang ditanyain lagi Mas? Silahkan yuk Kok jadi teman-teman. Ini mereka nih masih malu-malu kayaknya Pak. Silahkan. Masih malu-malu ya? Atau masih belum ada ini ya? Apa? Pasti udah ada gambaran sih ya. Mau bisa di mana gitu. Atau mau bisnis di bidang apa gitu. Ada lagi mungkin Henry atau siapa yang lain? Mungkin terakhir nih Mas dari saya atau dari kawan-kawan nanti silahkan. Mau Ya. nanya di PTDI ini kaitan tadi kan kayaknya ada di akhir video tuh tentang apa ya tadi? Pengelolaan limbah industri gitu ya. Nah di DI ini apakah ada limbah industrinya juga Mas? Dari misalkan produksi-produksi yang dihasilkan itu Iya. ada limbahnya. Kemudian sampai apa itu mereka di sana mengelolanya itu ke tahap apa supaya berdampak baik bagi lingkungan keberlanjutannya gitu. Oke. Ya saya sedikit sharing aja Mas ya, untuk masalah limbah dan lain-lain. Kebetulan saya juga nggak divisi itu, tapi saya udah sedikit tahu lah ya dari teman saya yang di divisi limbah B3 dan lain-lain gitu kan ya. Jadi untuk sementara ya, PTDI itu masih menggunakan pihak ketiga Mas dalam mengelola limbahnya gitu. Jadi nggak semuanya itu dikelola supaya jadi zero waste gitu ya. Sempat saya berpikiran gimana caranya supaya zero waste gitu ya, atau misalnya ini udah dikelola tapi bisa dipakai lagi hasilnya gitu. Terutama limbah-limbah yang chemical milik ya. Kalau saya rasa itu banyak banget gitu kan ya, kayak contoh aluminium yang udah jadi melebur terus jadi kayak ya cairan-cairan yang mungkin bisa dikatakan bahaya juga gitu kan. Nah itu biasanya diolah kalau misalnya di apa ya, demineralisasi atau yang rinsing itu Mas, kalau difiltrasi gitu ya, itu kan harusnya bisa jadi H2O lagi gitu kan ya. Nantinya itu bisa dibuat sebagai pembilasan atau part-part yang air yang misalnya buat inilah part gitu kan ya. Tapi kalau DPTD itu masih menggunakan pihak ketiga dan biaya yang dikeluarkan itu juga nggak sedikit. Per tahunnya itu katanya sih 80 juta per tahun ya, per berapa meter kubik gitu. Jadi masih dikasihkan ke pihak ketiga karena mungkin dari divisinya sendiri itu masih belum sanggup gitu ya untuk mengelolanya sendiri gitu, karena masih mungkin dipikirkan lagi nih, ini divisi mana yang akan nantinya bakal mengelola limbahnya. Sedangkan kalau dari segi K3LH-nya sendiri itu masih apa ya, masih fokus kepada keselamatan kerja lah intinya. Dari keselamatan kerja itu safety-nya itu kayak gimana, terus prosedurnya itu bagaimana. Jadi belum sampai tahap mengelola limbah jadi zero waste. Terus nanti dibutuhkan IPAL, nanti itu dia dikemenain, belum sampai ke situ Mas. Tapi mau katanya karena predikat untuk dari Kementerian Lingkungan Hidup itu masih priornya
itu ya, hijau. Jadi kayak ada priornya itu hijau, nanti ada biru, ada merah. Nah, hijau itu di bawahnya emas. Jadi kalau misalnya 3 kali dapat hijau, kemungkinan dapat emas itu juga besar. Jadi kayak ada penilaian khusus untuk ketika LH itu di PTD itu kayak gimana. Nah, itu sekarang ratingnya masih di warna hijau gitu. Jadi udah bagus, cuman belum sampai mengembangkan keberlanjutannya itu kayak gimana gitu. Nanti bakal banyak lah terobosan yang bakal diupdate nantinya. Cuman saya nggak ada di divisi situ. Saya juga ya cuman sekedar tahu aja gitu aja, Mas. Kalau boleh tahu Di PTI. berapa divisi di PTD itu, Mas? Ada berapa divisi ya? Ada Divisi teknisnya. ada Kalau mungkin direktorat itu yang divisi besarnya itu ada 6 divisi ya. Itu termasuk divisi niaga, penjualan gitu, Mas. Terus ada divisi SDM, direktorat umum lah, intinya untuk pengembangan SDM, terus absensi dan lain. Ada 6 sih. Satunya lagi empatnya lagi itu direktorat produksi. Di situ ada quality, ada mekanik ya, assembly, sama engineering, production engineering gitu. Terus ada divisi direktorat teknologi. Itu biasanya untuk yang program development. Jadi yang pengembangannya itu nanti bakal kita taruh di divisi itu gitu. Terus ada divisi logistik juga, ya, perencanaan logistik itu ada sendiri. Dan yang terakhir mungkin ada divisi subdirektorat itu ada aircraft service. Jadi kayak perbaikan lah, maintenance, repair, and overhaul. Jadi khusus memang buat perbaikan pesawat, divisi perbaikan itu. Jadi ada 6 sih, Mas. Nah, yang kebanyakan dari teman-teman teknik ya, SMK atau D3D1 yang dari teknik itu masuknya ada dua divisi. Kalau divisi enggak direktorat produksi sama teknologi. Kalau enggak disuruh development atau ngembangin ya bakal terjun langsung ke pesawatnya sendiri itu. Jadi kayak divisi langsung berhubungan dengan pesawatnya lah. Itu ada 2 divisi direktorat teknologi sama direktorat produksi. Gitu, Mas Rian. ya sangat Ini dari teman-teman nggak ada yang ini lagi nih, atau masih mau nanya materi pelajaran juga boleh lah. Tapi kalau misalnya ditanya teknis ya saya kalah lah mungkin. Karena udah masuk ke segi manajemen mungkin ya, saya sedikit ke dokumen. Jadi nggak langsung terjun ke teknisnya gitu, teman-teman. Ini caranya ngedrill caranya ngebor itu kayak gimana yang bener gitu kan. Ya mungkin kalah gitu kan ya. Tapi kalau misalnya sharing masalah engineering ya, maksudnya itu nggak masalah sih, kayak desainnya itu kayak gimana yang bagus gitu kan. Nah itu caranya gimana, proses lah intinya, sama drawingnya itu bagusnya di gimana ini gitu, Mas Rian. Ya, ayo kawan-kawan silahkan. Mungkin dari teman-teman ini Pak. ada yang mau nanya lagi. Jandri. Kalau boleh tahu Jandri mau gaji kerja di situ berapa? setelah lulus dari SMK gimana? Kelas 11 itu mau Gimana Jandri tadi nanya apa? Kalau boleh tahu gaji dari kerja di situ berapa? Gaji. Waduh, nanyain gaji nih. Ya, saya kasih range-nya aja ya, soalnya kan nggak pasti juga harus bulat gitu kan ya. Ya, untuk yang SMK ya, SMK itu di kisaran take home pay itu ya, maksudnya total itu sekitaran 5 sampai 7 udah. 5 sampai 7 ya. Itu kalau udah ditambahin overtime gitu ya. Terus ditambahin ini itulah ada banyak inilah. Shift mungkin kan ada tunjangan shift gitu. 5 sampai 7 dari. Tapi kalau yang D3E1 ya bedanya paling 1.000-2.000 lah. Paling kisaran 7 sampai ya maksimal 9. 7 sampai 9. Nah itu tadi 5 sampai 7. Nah, jauh beda sebenarnya kan ya. D3 itu 6 sampai 8 berarti yang satunya 7 sampai 9. Itu ya maksimal 9 sih kalau lemburan. Tapi ya bisa sampai itu kalau beneran disuruh ini ya ngejar target kayak misalnya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu
disuruh masuk gitu. Itu banyak banget itu nominalnya kan sebagai pengganti hari libur kan. Nah, overtime-nya itu dihitung beda gitu, kayak hari-hari biasa yang biasanya lembur di Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu disuruh masuk, nah itu biasanya lebih besar nominalnya. Ya itu sekitar kisaran segitu. Ya kalau misalnya teman, kok sedikit gitu kan ya, ini kan perusahaan pesawat gitu kan ya. Nah, tapi kan kalian belum tahu kan ini ada berapa kalinya gitu kan dalam setahun. Normalnya kan 12 nih, ya per bulan kan gajian sekali gitu ya. Tapi ya nanti kalau misalnya ada jasa produksi gitu atau misalnya gaji ke berapa di bonus gitu biasanya ada gitu kan. Di pertengahan tahun biasanya atau di akhir tahun. Biasanya sih itu, Dri. Nah, biasanya bisa dapat sekali atau 2 kali gaji tiba-tiba gitu ya. Tapi kalau pandemi kayak gini biasanya emang anggarannya biasanya sedikit kurangnya lah. Kayak misalnya karena kerjanya juga nggak terlalu masif kan, yang nggak terlalu banyak gitu, akhirnya ya udah gitu, jadi nggak ada lembur gitu ya, standarnya segitu sih paling minimal. Kenapa Andri, kamu mau apa, kerja di mana Andri? Boleh kerja di situ Pak kalau ada. Oh, kalau ada ya. Kamu sekarang berarti di Kalimantan kan ya? Iya, Oh, emang kamu mau ke Jawa, ke Bandung? kalau ada Mau peluang boleh. kalau ada peluang ya, tapi dibolehin sama orang tua ya. Takutnya nanti kamu disuruh kerja udah dekat rumah aja gitu kan. Ngapain sampai keluar pulau gitu kan. Sampai ke Jawa gitu. Tapi di Kalimantan kan juga banyak kan ya. Tapi setahu saya sih teman saya yang di Kalimantan juga banyak yang kerja di PLN, Pertamina, terus sama di tambang ya, di Adaro. Banyak lah, Astra Tambang juga di sana banyak. Tambang. Kalau tambang ya juga lebih mantap lagi tuh. Tapi kan dengan ini ya, di Jawa ya paling sistemnya 2 minggu full, terus 2 bulan full, 2 minggu off, 2 minggu libur, 2 bulan kerja full, termasuk Sabtu Minggu gitu kan. Pulang-pulang 2 minggu udah kayak sultan gitu kan, top up langsung. Kebanyakan sih teman saya yang ditambang kayak gitu dari. Tapi kalau misalnya kamu mau di sini kita gitu ya, berkeluarga di Bandung atau di Jawa gitu ya, apa sistemnya ya kerjanya kayak biasa aja, Senin sampai Jumat mulai jam 8 sampai jam 5 sore, terus Sabtu Minggu libur. Ya itu buat terserah lah kalian mau istirahat atau mau bisnis sendiri di luar itu. Nah, itulah aku udah kasih bocoran loh tadi. Ya kalau misalnya dinilai kok sedikit Mas. Ya kalau dibandingin Jakarta emang standar ya, tapi kalau di Bandung Mas gitu ya lebih dari cukup lah kalau menurut saya. Kalau di Bandung gitu ya. Apalagi kalau berkeluarga terus dapat orang satu pabrik gitu kan ya. Ya udah dikalikan 2 aja itu tadi. Gitu Ndri. Nah, jadi double engine malah makin ini mantap itu. Kalau Parian udah nikah ya Pak ya? Sudah saya, Pak. Udah ya. Alhamdulillah. Nikah berarti istri di Boyong, apa? Di Jawa apa di Kalimantan? Di Boyong. Boyong Kalimantan. Di Boyong Kalimantan ya Pak ya. Iya. Luar biasa nih, dari Mas Dana banyak sekali Itu Ndri. informasi. Terima kasih Pak. Ya, Informasi. saya cuma bisa sharing-sharing aja kan ya. Ya. Iya Andri. Tapi kamu mau tapi Andri mau emang ke Bandung gitu Andri. Ya sekali lagi kalau ada peluang boleh sih. Oh, kalau ada peluang boleh. Siap lah, nanti pokoknya dikabarin lah kalau ada. Iya Pak. Ini boleh sebentar kita sesi foto bareng dihidupkan, yang lain tolong kameranya. Untuk kenang-kenangan lah. Kita kan sudah ada Pak Dana nih meluangkan waktu. Yang lain mungkin bisa.
Ya, kita foto sebentar, 1, 2, 3. Sama ini Mas Dana izin di sharingnya diakhiri dulu biar agak lebar layarnya. Oh, oke. Oke, tadi lagi ya. Oke, Mas. Nah. Udah. Bentar ya. Ada Cristiano. Oke. 1, Apa mau foto dulu nih, boleh nih. 3. Oke. Oh, Oke. udah difoto Mas tadi, Mas. Udah. Mau diulang lagi? Dari screenshot. Nanti boleh di-share ya? Oke. Boleh lah, boleh. Oke, 1, 2, 3 sekali lagi. Oke. Ya. Oke, sip. Nanti kalau ada diskusi lebih lanjut, mungkin bisa diskusi via WhatsApp ya dengan Mas Dana mungkin ya, karena keterbatasan waktu kita nih. Kita jam 10 sudah ganti mata pelajaran soalnya. Oh iya, boleh. Boleh Mas Rian, kontak-kontak di Instagram juga nggak apa-apa lah. Oh iya tuh, nanti gitu. Oke, siap. Di sharing aja Mas, apa Instagramnya. Jadi sebelumnya saya Itu. terima kasih banyak. Ya, tapi saya jarang aktif sosmed, cuman sudah meluangkan waktunya Mas Dana. Jadi di sela-sela kesibukan Mas Dana ini masih bisa menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa silaturahmi ya, dan mudah-mudahan pandemi ini membuat kita semakin erat, bukan semakin renggang. Jadi bisa diskusi terus. Harapannya ilmu-ilmu itu datangnya dari manapun, tidak hanya dari guru, tidak hanya dari sekolah, tapi dari luar juga banyak. Itu ya kawan-kawan, terima kasih atas atensi waktunya. Terima kasih banyak kepada Mas Dana dan siswa-siswa. Terima kasih. Baik. Ya. Jika ada siswa sekalian, ini mungkin masih ini aja Mas Dana, masih malu-malu sebetulnya, mungkin mereka banyak pertanyaan nih, tapi masih tadi sebelum Zoom padahal mereka sudah banyak nanya ke saya, malah pas ini nggak ada nanya. Nanti ya mungkin ya nggak apa-apa, santai aja. Chat lah kalau ini, kalau enggak boleh di luar ini juga nggak boleh. Oke Mas Dana. Ya. Sekian atas. Ya. Jadi udah ya Mas ya, saya izin live dulu nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa Mas Dana, terima kasih banyak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini di chatting tuh ada tuh, kalau mau follow Instagramnya Mas Dana tuh Ramadana Kurnia. Ya Pak Dana. Oke, kawan-kawan, jam 10 kita sudah ganti mata pelajaran gambar. Nanti silakan absensinya ada di Classroom ya. Tapi ini sudah sebagai absensi yang Zoom. Ini sudah absensi untuk mata pelajaran sains, nanti di CAD. Silakan dibuka Classroom-nya ya untuk absensi yang CAD. Sekian dulu dari Bapak. Kasihan tadi ada beberapa kawan yang sudah kuotanya habis katanya. Nanti untuk 2 orang ya, Andika dan Jendri dapat bonus kuota dari Bapak. Nanti silakan kirimkan nomor handphonenya, akan saya kasih kuota bonus. Karena dari tadi berpartisipasi aktif. Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibuka Classroom-nya. Baik, Pak. Baik, Pak.